Oo, FB po. lain gitu. Jangan lupa Halo subscribe. guys, jangan lupa subscribe. Nah, ini langganan Mang Nanan nih, borong nih. Komen dan Borong. like. Mantap, mantap. Ayan mo lang yung video sa na YouTube. Iya, bilang atuh. Kan juga Deddy Mulyadi. Wah, ulah-ulah jika Kang Dedi atuh jika iya atuh Dari mana? tetangga ya. Ieu namun di sana tuh, mau ka. Oh, hijikeun masalah. Tapi hijikeun. Oke. Mang hoyong mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya Mang Nanan hari Jumat ya untuk hari ini ya. Ini Mang Nanan persiapan Jumatan ya untuk hari ini nih. Dikarenakan ini hari Jumat udah jam 11 ya. Persiapan Jumatan untuk hari ini Mang Nanan. Nah, ini roda rujaknya di sini ya. Ini roda rujaknya di sini. Kita Jumatannya nyebrang ke sini ya. Tinggal langkah aja ke sini udah dekat. Nah, kita Jumatan dulu ya. Ini udah baru jam 11 ya. Tapi gerbangnya baru dibuka juga tuh, gerbangnya baru dibuka. Mungkin di masjidnya juga belum ada orang ya. Ini juga parkiran motor lagi kosong, masih kosong. Parkiran motor juga masih kosong. Nah, ini sambil nunggu banyak orang ya, sambil nunggu mudah-mudahan masih ada yang beli rujak. Iya. Nah, itu udah ada yang masuk ya. Nah, itu udah ada yang masuk. Gerbangnya tuh baru ada satu motor ya. Nah, ini masjidnya di sini ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Jumat ya. Selamat Jumatan untuk laki-laki ya. وقال
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha bi ta'atihi fi kulli waqtin rahim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulullahil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah dan kenikmatan dari Allah taala. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini
Bahkan yang lebih utama, sampai saat ini kita masih ditakdirkan menjadi sebagian hamba Allah yang masih bisa mempertahankan iman dan Islam kepadanya. Ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang patut kita syukuri, yang harus kita syukuri, yang semoga dengan syukurnya kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, syukur kita menjadi wasilah kita semua menjadi orang-orang yang terus mendapatkan kenikmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, beserta kepada seluruh umatnya yang selalu turut dan taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, melewati mimbar Jumat, khutbah Jumat yang mulia ini, kami sebagai khatib kembali menyampaikan salah satu kewajiban khatib dalam khutbah, yaitu mengingatkan tentang ketakwaan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan, istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lagi jalan, tiada lagi cara yang bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan dan kasih sayang dari Allah, dan juga tidak lagi cara yang bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pantas mendapatkan kasih sayang dari Allah, kecuali dengan jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang diucapkan oleh lisan kita, takwa yang tertanam dalam hati kita, takwa yang dibuktikan dalam perbuatan kita melalui ibadah dan amal saleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari Jumat kali ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang berada di Jumat kedua di bulan Dzulqa'dah, yang mana kita tahu bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu daripada Ashhurul Hurum atau Syahrul Haram, yang mana kita mengenalnya bulan yang disucikan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertera di dalam salah satu ayat Al-Quran, firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat surat Al-Azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dalam potongan ayat tadi, firman Allah mengatakan bahwa di saat Allah menciptakan langit dan bumi, setelahnya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah memutuskan bahwa di dalam satu tahun bilangan bulan semuanya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah, yang kemudian para ulama disebut dengan istilah Ashhurul Hurum atau Syahrul Haram, yaitu bulan yang dimuliakan, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat di dalam ayat Al-Quran tadi, Allah belum menyebutkan secara rinci mana bulan 4 yang dimuliakan, disucikan Allah tadi. Tapi kemudian kita bisa melihat di dalam potongan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, minha salatun mutawaliyatun wa wahidun fardun. 4 bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah dalam satu tahun itu, yang 3 berturut-turut dan yang 1 terpisah di pertengahan tahun. Yang 3 yaitu dimulai dari sekarang, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Atau kalau kita orang Sunda suka menyebutnya bulan Habib, Rayakum, Sarang Muharram. Wawahidun fardun, dan yang 1 bulan lagi, yang keempat terpisah berada di pertengahan tahun, yaitu bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah, di saat sekarang kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan salah satu bulan yang disucikan oleh Allah. Di saat sekarang kita masih diberi usia oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita jadikan kesempatan dan kenikmatan ini menjadi salah satu pendorong bagi kita, menjadi salah satu penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah dan amal saleh,
Lalu kemudian kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, pesan Allah dalam setengah ayat yang tadi di surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Fala taqlimu fihi anfusakum." Apabila kalian bertemu dengan bulan yang dimuliakan disucikan Allah tadi, maka jangan berani-berani kalian berbuat zalim di bulan yang telah Allah sucikan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat tadi, "Fala taqlimu fihi anfusakum." Allah berfirman, jangan kau berbuat zalim kepada diri kalian di saat bertemu dengan bulan yang suci tadi. Mengandung arti bahwa kita dilarang untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri, maka apalagi kalau kita berbuat zalim terhadap orang lain. Kezaliman yang dimaksud tadi yang harus kita jauhi, yang jangan sampai kita lakukan di saat kita bertemu dengan bulan suci ini. Intinya atau ringkasnya kita mengucapkan, kezaliman tadi adalah kejelekan. Di bulan yang suci ini, di bulan yang dihormati oleh Allah ini, janganlah kita berbuat jelek terhadap diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan Allah di dalam ayat tadi jelas sekali. Kita tidak atau kita dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim di bulan yang suci ini. Namun apabila kita melihat kepada diri kita sebagai manusia, satu, manusia sudah dicap atau sudah dikatakan oleh baginda Nabi, al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lalu yang kemudian kita sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diberi kelengkapan yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Kita dikasih akal sehat oleh Allah. Namun di sisi lain, manusia pun dikasih hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita tahu bahwa wa innan nafsala maratun bisu, yang namanya hawa nafsu pasti akan mendorong kita, pasti akan membawa kita untuk berbuat jelek selama kita hidup di dunia, selama kita masih mempunyai hawa nafsu. Yang selanjutnya, ada satu ulama yang mengatakan bahwa siapakah manusia itu? Beliau menjelaskan, sifat manusia itu jangankan dia berbuat jelek, toh yang namanya manusia berbuat baik pun selalu ada kekurangannya. Berbuat baik pun dilihat dari sisi lain selalu ada kejelekannya. Pesan Allah di saat kita bertemu dengan bulan yang suci ini jelas, janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian berbuat jelek untuk diri kalian sendiri, apalagi kepada orang lain. Namun manusia seperti itu adanya. Oleh karenanya, salah satu cara atau resep yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, agar di bulan yang suci ini kita bisa menghindarkan diri dari kejelekan, agar di bulan yang suci dan dihormat oleh Allah ini kita bisa menjauhkan diri dari semua kezaliman, maka caranya adalah mari kita pakai semua waktu, semua tenaga, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita gunakan semua itu untuk beribadah dan beramal saleh. Sampai seperti apa? Sampai kapan? Sampai kita tidak ada kesempatan untuk berbuat jelek dan kezaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini pun di saat sekarang kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang disucikan oleh Allah. Tadi saya katakan, mari kita jadikan hal ini menjadi satu kesempatan agar kita bisa meningkatkan diri dan mendorong diri untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melihat sejenak, sebentar ke belakang, baru saja sebulan setengah kita berpisah dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita digembleng, kita dilatih untuk terus meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini harus ada bekasnya, harus ada bukti bahwa kita pernah melewati bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Idza taqabbalallahu 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dah." Apabila Allah sudah menerima amal saleh seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik, kesempatan, kekuatan kepada hamba tadi untuk meneruskan melakukan kebaikan dan amal saleh selanjutnya. Maka mari kita buktikan bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya
Buktinya apa? Maka di saat kita sekarang kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan yang suci ini, mari kita tingkatkan ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita mau melihat lagi kepada sisi lain, kok seakan-akan sedikit-sedikit ada kesempatan dan pendorong untuk beribadah kepada Allah. Toh Nabi SAW pernah bersabda, Nabi merasa bangga, gumun dengan keadaan atau sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin yang sungguh kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak enak baginya, dia akan bersabar. Sedangkan syukur dan sabar adalah dua sikap yang baik, dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, pada sejatinya adalah semuanya bisa kita jadikan kesempatan, semuanya bisa kita jadikan sebagai pendorong bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih dikandung badan. Allah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Maka sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai sesuatu yang pasti menghampirimu, sampai kematian menjemput kita, sampai kita betul-betul dipisahkan oleh Allah dengan dunia yang fana ini. Karena memang Nabi SAW pun pernah bersabda, "Ad-dunya darul amal," bahwa dunia ini adalah tempatnya kita beramal, dunia ini adalah tempatnya kita beribadah. Bahkan kita juga bisa melihat salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang memberikan kesempatan hidup kepada kita, atau rincinya Allah lah yang menciptakan mati dan hidup kepada kita untuk mencari siapa di antara kita yang amal dan ibadahnya paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, melewati mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, sekali lagi kami sebagai khatib menyampaikan salah satu rukun khutbah untuk saling mengingatkan dalam ketakwaan. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus istiqomahkan keimanan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat sekarang kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan salah satu bulan yang suci, bulan yang mulia,